Saudara Anda menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya Putri Oktaviani. Pengangguran muda Indonesia tertinggi di ASEAN. Apa resikonya bagi ekonomi dan bagaimana masa depan tenaga kerja di Indonesia? Kompas Bisnis akan tanya ke Direktur Eksekutif Selyos Bima Yudhistira yang saat ini sudah hadir di studio Kompas TV. Selamat pagi Mas Bima. Selamat pagi. Mas Bima, kita lihat kan ini pengangguran usia muda tertinggi di ASEAN. Data terakhir mengatakan ada 15 sampai 24 tahun yang usianya segitu tuh 17,3%. Nah, ini menggambarkan apa dan apa sebetulnya resikonya bagi ekonomi? Iya, pengangguran usia mudanya tertinggi di ASEAN. Tapi yang lebih dalam daripada itu adalah ada 9 juta anak muda yang sebenarnya dia nggak ngapa-ngapain. Jadi dia nggak dalam posisi sedang kuliah atau sekolah, tidak ikut training, tidak dalam pendidikan atau pelatihan, itu jumlahnya memang sangat besar. Jadi artinya kita menghadapi nih situasi di mana ekonomi ini belum mampu untuk mendorong lapangan kerja. Jadi kalaupun ada anak muda, oh dia nggak menganggur misalnya, itu cek aja pekerjaannya adalah pekerjaan yang sifatnya informal. Jadi kalau pekerjaannya informal, dia masuk ke dalam gig ekonomi, itu hanya mode survival. Begitu juga ketika kita cek nih ada anak muda yang jadi wirausaha. Wirausaha di Indonesia ini bagi anak muda ada yang memang dia passionnya wirausaha, tapi banyak juga yang survival. Jadi hanya bertahan hidup, dia buka warung, kemudian dia jadi pedagang kaki lima, tapi dipersepsikan dari data statistik dia posisinya bekerja. Jadi kita punya dua masalah, yang pertama adalah jobless, jadi anak muda yang memang dia menganggur, dia di rumah, atau yang kedua dia sebenarnya underemployed. Jadi kalau yang jobless tadi udah jelas dia menganggur posisinya, underemployed ini yang kasihan juga nih. Dia kuliah tinggi-tinggi. Dia kuliah kemudian per bulannya dapat support dari orang tua 3 juta per bulan. Tapi begitu dia selesai, lulus dapat ijazah, lapangan kerjanya yang sesuai dicita-citakan keahlian ilmunya nggak ada. Akhirnya apa? Dia kerja di perusahaan yang upahnya bahkan di bawah 3 juta. Nah, sebagian akhirnya menyerah dan kembali lagi ke orang tua. Jaga warung, dia nggak dibayar nggak apa-apa, tapi sebenarnya dia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan itu pekerja yang nggak dibayar, itu jumlahnya juga cukup banyak. Nah itu tadi berarti kalau misalnya dikatakan anak mudanya ini usia berapa spesifiklinya Mas? Kemudian juga di antara jobless dengan underemployment, kalau dilihat sekarang fenomena lebih banyak yang mana sebetulnya? Nah, lebih banyak yang underemployed. Underemployed justru. Ya, jadi dia bekerja. Lapangan kerjanya ada tapi lapangan kerjanya ada, upahnya dia underpaid atau upahnya rendah. Passionnya ataupun keahliannya deh, bukan passion, keahliannya itu nggak sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuni. Jadi dia udah kuliah dapat IPK bagus misalnya di teknik mesin, tapi masuknya misalnya di teknologi informasi. Mungkin masih ada tekniknya, tapi passionnya dia nggak, passionnya dia kerja di sektor otomotif. Sektor otomotifnya nggak ready untuk melakukan rekrutmen. Lulusan sarjana misalnya yang terjadi adalah ya akhirnya mereka bekerja asal bekerja. Jadi fenomena asal bekerja ini yang makin lama makin mengkhawatirkan. Kalau ditanya tadi dampak ke ekonomi apa, berarti dampaknya nih, apa yang jadi keahlian dengan lapangan kerjanya nggak sesuai, maka upahnya nanti ke depannya itu akan stuck. Jadi kita kalau mau merayakan bonus demografi, mau merayakan Indonesia Emas 2045, pertumbuhan ekonomi tinggi, ini dengan kondisi underemployment seperti sekarang, itu akan susah. Karena orang yang penting kerja aja. Jadi banyak nih, tanpa mendiskreditkan ya, misalnya kurir, ojol. Itu kalau ditanya, sebagian ada yang sarjana. Saya pernah ketemu bahkan yang S3. S3 bukan S3 kemudian dia pensiun ya, akhirnya dia mencoba menjadi ojol agar tetap produktif, bukan. Dia S3 di usia yang produktif, usianya muda juga. Tapi dia jadi ojek online. Jadi kan nggak sesuai nih untuk keahlian yang kualifikasinya tinggi. Artinya memang saat ini kondisinya lebih banyak orang yang bekerja di sektor informal begitu ya. Nah kalau tadi Mas Bima, kalau dari POV-nya masyarakat itu sebetulnya kan cari kerja ya sekarang udah bisa dikatakan relatif sulit. Tapi kalau dari point of view-nya pengusaha sebetulnya kenapa sih mereka nggak memilih membuka lapangan kerja lebih luas lagi? Ini ada hubungannya nggak dengan misalnya investasi dan lain sebagainya? Oh iya, ada. Investasi itu semakin lama dia semakin kecil elastisitas atau dampaknya terhadap serapan tenaga kerja. Apakah investasi kita naik? Dalam beberapa tahun terakhir kalau dilihat memang trennya naik nih, kecuali di kuartal terakhir ya, di 2025, kuartal ketiga itu ada penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Tapi yang dilihat bukan hanya nominal, oh investasinya besar, ada kawasan industri dibangun, ada perusahaan teknologi, ada perusahaan otomotif mau bangun pabrik besar.
Tapi yang dilihat adalah seberapa banyak serapan tenaga kerja per 1 triliun rupiah investasi. Nah itu angkanya terus turun tuh. Dari yang sebelumnya 10 tahun terakhir misalnya, bisa 3.000 orang per 1 triliun investasi masuk. Investasi asing maupun dalam negeri. Tapi sekarang ini 1.400 orang per 1 triliun rupiah investasi yang masuk. Ini kan berarti terjadi penurunan nih. Jadi uang yang sama tapi menyerap tenaga kerjanya lebih sedikit. Tapi yang kedua juga, kenapa banyak perusahaan akhirnya masuk ke dalam sektor-sektor yang short term. Dia sektor-sektor yang jangka pendek. Jadi dia dibandingkan dia bangun pabrik, dia lebih memilih misalnya apa? Menjadi importir. Dibandingkan dia membangun hilirisasi secara penuh nih, mulai dari nikel sampai kemudian menjadi baterai mobil listrik, dia berhenti hanya pada udah deh smelternya aja, hanya pengolahan yang olahan primer, jadi nikel cuma jadi ferronikel, nikel pig iron, lempar keluar ekspor. Jadi midstream atau industri tengahnya itu nggak dibangun optimal. Nah disinilah akhirnya yang membuat menjadi lingkaran setan. Bukan perusahaan nggak mau merekrut, tapi tipikal perusahaannya itu nggak butuh banyak tenaga kerja. Oke, berarti ada perubahan gitu. Tapi kalau misalnya dilihat sebetulnya manpower atau sumber daya manusia di Indonesia itu sebenarnya masih menarik nggak sih untuk orang berinvestasi cari tenaga kerja di sini? Oh harusnya menarik sekali dong, menarik sekali. Kalau kita bandingkan ya dengan negara-negara lain, dengan Vietnam, sebenarnya dalam beberapa hal soal produktivitas itu kita nggak kalah dengan Vietnam. Jadi ada yang mempersepsikan mungkin datanya berbeda, tapi kalau kita uji bahwa yang di Vietnam itu soal produktivitas atau output per jamnya, kita bisa lebih unggul daripada Vietnam. Problemnya apa? Problemnya adalah dengan kualifikasi pekerjaan yang sama, yang beda adalah investasi teknologi mesin di Vietnam itu angkanya terus mengalami kenaikan dibandingkan dengan Indonesia. Jadi kalau kita lihat tren 10 tahun terakhir, investasinya adalah investasi yang lebih bersifat bukan ke mesin teknologi, tapi investasi lebih ke arah konstruksi bangunan misalnya. Jadi yang terjadi kita sama-sama nih pekerja, dia punya kualifikasi yang tinggi, suruh masuk ke Indonesia, pasti langsung turun produktivitasnya. Jadi kita sempat bilang ke beberapa teman-teman peneliti itu, udah deh yang S3 dari Jepang, yang produktivitasnya diklaim tinggi di Jepang, suruh datang ke Indonesia, suruh ke perusahaan atau pabrik, terutama pabrik pakaian jadi, itu pasti akan langsung drop. Karena output per jamnya itu menjadi turun akibat teknologi investasinya masih lebih lama. Itu juga terjadi, kita bicara kenapa industri-industri yang dulu banyak menyerap tenaga kerja, misalnya di tebu, gula, dan lain-lain. Cek aja, mesin pabrik gula itu adalah mesin-mesin sebagian peninggalan zaman Belanda. Gimana bisa mengejar produktivitas lebih tinggi gitu. Nah berarti Mas Bima, kalau misalnya kita bisa dikatakan kita punya bonus demografi. Nah itu akan jadi petaka kah atau seperti apa? Karena kalau misalnya, berarti gini, kalau misalnya pemerintah tidak melakukan apa-apa, bonus demografi itu akan jadi petaka yang seperti apa sebetulnya? Ya, kita akan tetap jadi negara kelas menengah. Mimpi untuk negara maju baru bisa 2092. 2092? Kalau kita hanya tumbuh 5%, tapi bukan hanya pertumbuhannya. Tadi serapan tenaga kerja dari per 5% pertumbuhan ekonomi tadi, itu semakin melemah serapannya. Jadi kita mimpi 2045, bonus demografinya udah selesai. Yang terjadi apa? Ini orang-orang yang lebih senior, orang-orang tua, generasi boomers, generasi X, bahkan milenial yang sudah mulai masuk usia non-produktif ke depannya, ini akan menjadi tanggungan berat sekali bagi Gen Z, bagi Gen Alpha. Jadi Gen Z dan Gen Alpha ke depan harus bekerja pontang-panting untuk bisa menghidupi orang tuanya, kakek neneknya. Jadi kalau sekarang kita udah mengenal generasi sandwich, ya ke depan bukan lagi sandwich nih, udah geprek kayaknya. Nasi geprek itu lebih cocok ya. Oke Mas Bima, nanti kita lanjutkan kembali dan saudara tetap bersama kami di Kompas Bisnis.
Saudara, Presiden Prabowo Subianto mengklaim angka pengangguran terbuka Indonesia terendah sejak 1998. Tetapi IMF mengingatkan angka pengangguran tahun ini bisa tembus 5%, bahkan naik tahun depan. Apalagi Organisasi Buruh Dunia juga bilang tingkat pengangguran usia muda Indonesia tertinggi di ASEAN. Tingkat pengangguran terbuka juga turun ke angka 4,76%. Ini adalah terendah sejak krisis 1998. Sekali lagi, kita tidak boleh puas. Karena 4,76% dari 287 juta orang, itu angka yang cukup besar. Dan bagi mereka yang perlu pekerjaan segera, ini sesuatu yang harus kita pikirkan dengan seksama. Kita paham bahwa tingkat pengangguran ini sangat meresahkan bagi mereka yang sangat butuh pekerjaan. Klaim Presiden Prabowo Subianto tentang tingkat pengangguran terbuka Indonesia di 2025 yang terendah sejak 1998 sepenuhnya akurat mengacu data Badan Pusat Statistik. Tetapi mari Kompas Bisnis paparkan fakta angka lain. Memakai data Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO, tingkat pengangguran usia muda antara 15 sampai 24 tahun Indonesia merupakan yang tertinggi di ASEAN. Rasionya 13,1%. Dalam 7 tahun terakhir, pakai data BPS dan Apindo, antara penyerapan dan kebutuhan lapangan kerja juga sangat timpang. Jumlah lapangan kerja formal yang tersedia maksimal hanya 4,8 juta, sedangkan pencari kerja sampai dengan 12,6 juta orang. Lapangan pekerjaan misalnya, antara pernyataan dan fakta di lapangan ada sesuatu yang berbeda? Sangat berbeda, alias ya tidak link and match dengan yang sekarang juga terjadi di industri Indonesia kan gitu loh. Seperti lulusan pekerjaan yang dia jurusan apa, tapi nggak ada wadah atau perusahaan yang memang bisa menggayat anak muda dengan jurusan tersebut. Itu juga yang selalu kita suarakan. Sudah berapa lama nih Mas tidak bekerja? Selama 3,5 tahun. Selama. Ya. Kalau proses sekarang untuk mencari kerja menurut Mas susah nggak sih Mas? Susah. Sulitannya di mana Mas kira-kira? Kesulitannya karena banyaknya minat yang persaingan ya? Ya, persaingan yang pengen kerja, apalagi lowongan kerja yang sangat minim. Sejak pandemi, angka pemutusan hubungan kerja di Indonesia juga terus naik. Puncaknya ada di 2024 dengan angka PHK sampai 78.000 orang. Dan tahun 2025 sampai Agustus saja angkanya sudah 44.333 orang kena PHK. Dampaknya jumlah pekerja informal Indonesia meledak jadi 86,58 juta orang. Rasionya hampir 60% dari jumlah pekerja di Indonesia. Pak Presiden Prabowo, permasalahan tenaga kerja di Indonesia juga bukan sekadar pengangguran. Kompas Bisnis juga punya data lain. Sebagian besar pekerja di Indonesia atau 109 juta jiwa dibayar di bawah upah layak. Hanya 35 juta jiwa saja yang dapat upah sesuai dengan UMR. Upaya menciptakan lapangan kerja terus dilakukan oleh pemerintah. Sedang integrasikan dengan job portal swasta. Lowongan saat ini itu ada sekitar 200.000 secara online. Dan sebuah riset sudah dilakukan, kalau kita gabungkan dengan job portal swasta itu bisa 1 juta, Mbak. Sehingga isu selanjutnya adalah memang apakah ini preferensi gitu ya. Tadi Mas Putra menyampaikan terkait dengan ini mungkin banyak sebarannya belum merata dan seterusnya, atau memang ada isu terkait tentang yang disebut tadi link and match.
Situasi ke depan diperkirakan tidak mudah. Laporan World Economic Outlook A Critical Juncture amid policy shift yang diterbitkan oleh Dana Moneter Internasional IMF pada April lalu memprediksi tingkat pengangguran Indonesia 2025 akan mencapai 5%. Dan pada tahun depan atau 2026 menjadi 5,1%. Dia Megasari Anjaya, Tim Liputan Kompas TV. Nah, saudara, kita akan melanjutkan perbincangan bersama dengan Direktur Eksekutif Selyos Bima Yudhistira. Mas Bima, tadi kalau dikatakan kan sekarang kayaknya lebih banyak orang kerja sektornya informal. Nah, kalau misalnya mau menciptakan lapangan kerja sektor formal nih, sekali lagi ya sektor formal, ini bisa dimulainya dari sektor apa sih sebetulnya? Kita punya 3 resep nih. Semoga nih yang nonton Pak Yaserli, Pak Purbaya nih nontonnya. Jadi 3 resep ini. Yang pertama adalah soal transisi energi. Jadi sektor formal di transisi energi itu diperkirakan angkanya hampir sama tuh dengan janjinya Pak Gibran ya. 19 juta lapangan kerja. Hasil modeling kita juga mengarah pada 19 juta lapangan kerja. Tapi komitmen pada transisi energi. Maksudnya apa? Maksudnya gini. Jadi yang dari batu bara yang sekarang ini banyak yang turun, kemudian banyak vendor itu di PHK, banyak terjadi pengurangan karyawan di sektor tambang. Nah, ini harus dibelokkan segera kepada industri komponen panel surya, komponen mikrohidro itu di dalam negeri. Itu bisa banyak nyerap tenaga kerja. Karena dampak berganda atau multiplier-nya itu cukup panjang nih kalau kita punya momentum energi terbarukan. Yang kedua, ini adalah ekonomi restoratif. Jadi sekarang lagi banyak pembahasan bagaimana caranya kita jaga lingkungan, tapi ada pendapatan. Contohnya perkebunan kopi, perkebunan pala, dan lain-lain yang bisa diolah. Jadi nilai tambahnya adalah hilirisasi di sektor perkebunan berkelanjutan. Itu demand-nya banyak sekali tuh, terutama setelah Indonesia kerjasama dengan Eropa soal EU SEPA. Nah, yang ketiga, nah ini resep ketiganya adalah ekonomi kreatif. Jadi jangan kira ekonomi kreatif itu informalnya banyak, tapi formalnya banyak. Jadi saya kemarin cukup apresiasi nih beberapa aktor, kemudian sutradara, ya produser itu kan bertemu dengan Menteri Keuangan ya. Intinya adalah tolong dibantu dari segi fiskal, industri perfilman, industri yang terkait dengan konser-konser musik dan lain-lain. Anak muda sukanya di situ. Jadi banyak yang formal yang bisa dibantu dengan masalah pajak, masalah soal royalti dan lain-lain itu diselesaikan, perizinannya juga lebih mudah. Jadi bayangkan kalau ada anak muda sekarang yang nonton konser sampai ke luar negeri, artisnya aja dibawa ke sini. Nah, apa tapi hambatan-hambatannya? Jadi ekonomi kreatif ini besar sekali potensinya. Bahkan ekonomi kreatif bisa muncul di daerah-daerah. Dulu ada tuh kayak Jember Fashion Week, ya di beberapa daerah itu punya festival-festival lokal. Nah, ini saya melihat setelah pandemi COVID-19 kemarin, ini ekonomi kreatif nih nggak terlalu dipacu, pariwisata dan ekonomi kreatif. Padahal formalnya juga bisa tumbuh dari situ. Jadi 3 ini perlu dukungan kebijakan fiskal, kebijakan moneter, termasuk juga suku bunga khusus di 3 sektor ini, tapi juga komitmen dari segi politik. Kalau kita masih senengnya sama sektor yang sifatnya ekstraktif, maka hidup matinya ekonomi Indonesia ini buat spot jantung. Harga nikel lagi naik, semua melihat oh hilirisasi ke depan nikel. Yang namanya tambang, one day dia akan habis cadangannya. Jadi kita harus menyiapkan nih. Beberapa Pemda kita coba bantu yang punya basis hilirisasi tambang untuk melihat, oh ternyata di situ apa? Ikan tunanya bagus, pariwisata, ekowisatanya bagus. Nah di sini mulai ditumbuhkan formalitas dan dibantu oleh pemerintah daerah. Nah, Mas Bima tadi kalau menyinggung soal energi, setahun terakhir ini kalau misalnya sektor energi itu udah dapat perhatian pemerintah belum sih? Karena kan ya di satu sisi mereka juga udah buka lapangan pekerjaan udah lumayan banyak nih. Iya, perhatiannya masih setengah hati. Kenapa? Karena Pak Prabowo itu berkali-kali bicara soal 100% energi terbarukan. Ini kita selalu ingatkan terus. Tapi kementerian-kementerian teknisnya kelihatannya nggak menjalankan itu. Danantara juga belum. Jadi waste to energy-nya Danantara itu adalah rezim pengolahan sampah. Lebih tepatnya, bukan rezim energi terbarukan. Kalau kita memandangnya begitu. Tapi yang betul-betul misalnya di perbatasan, ini kita kaget juga, ngapain Indonesia impor 1 gigawatt listrik dari Malaysia untuk menerangi perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Nggak kebalik. Yang harusnya Malaysia ini yang harus beli listrik bersih ya dari Indonesia. Jadi di situ kan berarti ada potensi nih.
1 gigawatt listrik yang kita beli dari Malaysia, ini kalau kita konversi, berapa banyak sih lapangan kerjanya? Itu banyak sekali di situ. Jadi banyak hal yang menurut saya antara political will Pak Presiden ini belum diturunkan dengan baik oleh pejabat-pejabat di bawahnya, terutama di Kementerian SDM salah satunya. Oke, jadi kayaknya hilirisasi ini nggak cukup nih untuk bisa menjadi kunci membuka lapangan kerja juga di sektor energi. Nah, Mas Bima, kan sekarang kita tahu ada program prioritas Presiden Prabowo Subianto, ada MBG, Kopdes. Ini kan dianggap jadi quick win masalah pengangguran juga. Nah, seberapa jitu kalau kita main dari angka skala 1 sampai 10, 10 tertinggi atau baik, berapa sih nilainya? Nilainya 2. 2 out of 10. 2 out of 10. Kenapa? Jadi gini, ada beberapa konsep yang dari awal, contoh satu-satu lah ya, MBG dulu. Dari awal kita bilang, kalau mau MBG, fokus daerah 3T, pangan lokal. 3T itu paling banyak di mana sih? Salah satunya di Indonesia bagian timur. Jadi keluarga-keluarga miskin yang memang secara pendapatan rendah, tapi dia punya potensi pangan lokal. Itu yang harusnya dimanfaatkan untuk MBG. Sehingga siswa-siswa dari keluarga tidak mampu tadi atau rentan miskin itu bisa mendapatkan pangan lokal. Yang namanya pangan lokal, tiap hari dia makan itu. Ya. Tinggal nanti dicek kandungan gizinya. Jadi ada ikan di situ, ada banyak sekali. Ada pelengkapnya ya. Jangan kemudian malah ada MBG nih yang terjadi, impor dari daerah lain ya. Nggak usah impor luar negeri deh. Impor beras dari daerah lain itu melonjak. Nah, bahkan terjadi perebutan nih sekarang, harga ayam, harga telur itu beresiko naik karena ada MBG. Pangan lokalnya kemana? Jadi dengan pangan lokal itu bisa nyerap tenaga kerja. Kenapa? Karena menghidupi kantin, UMKM di sekitar sekolah dibandingkan pakai dapur-dapur yang sistemnya komando terpusat. Kedua, Kopdes Merah Putih. Kopdes Merah Putih ini 1-2 tahun ke depan itu kan ada pemilihan kepala desa. Banyak warga itu bilang, Pak jangan buka dulu Kopdesnya. Loh kenapa? Karena ini akan jadi pesaing dari UMKM, dari warung yang jual produk yang hampir sama dengan Kopdes Merah Putih. Yang maunya menciptakan lapangan kerja, kan kalau nggak salah sekarang lebih dari 81.500 Kopdes seluruh Indonesia ya. Tapi kalau kita lihat memang di beberapa desa ada yang raknya banyak yang kosong. Kenapa? Ya karena warganya sendiri bilang, Pak jangan Pak. Karena ini akan jadi pesaing, bukan menciptakan lapangan kerja. Tapi cuman geser, bahkan mengurangi dari ekosistem ekonomi yang sudah ada di pedesaan. Jadi di sini ada konsep, koperasi bagus nggak? Koperasi bagus, kita dukung koperasi. Tapi koperasi yang dikelola memang betul-betul dari masyarakat. Kalau ada UMKM mau dikoperasikan, itu yang harusnya dapat support, bukan bikin model top down seperti Koperasi Desa Merah Putih. Nah, jadi mimpi Pak Prabowo memberdayakan ekonomi rakyat, koperasi dan lain-lain, itu dalam implementasinya sekarang belum kerasa untuk menciptakan lapangan kerja. Oke, Mas Bima, dari seluruh perbincangan kita nih, permasalahan pekerja tadi misalnya ada underpaid, overwork dan lain sebagainya, apakah bisa disimpulkan bahwa kerja pagi, siang, malam, jungkir balik, jumpalitas segala macam di Indonesia nyatanya nggak bisa bikin sejahtera? Yes, dan itu dikonfirmasi oleh namanya Mobility Social Index, Social Mobility Index. Jadi saya ada datanya tuh, menarik. Indonesia tuh di posisi 67. Negara yang mobilitas sosialnya macet. Artinya apa? Artinya makin rendah rankingnya, itu makin susah orang berpendidikan nih. Dari keluarga yang tidak mampu mau naik jadi kelas menengah, itu macet. Jadi pendidikan tinggi tidak menjamin kesejahteraan keluarga itu naik. Jadi kalau terus-menerus seperti ini, maka dia akan ngumpul di kelas menengah rentan. Yang kelas menengah susah naik jadi orang kaya. Orang kayanya semakin sedikit, jadi dia akan menggembung di tengah. Nah ini yang kita khawatirkan karena sulitnya lapangan kerja tadi membuat jadi generasi geprek tadi ya, bukan lagi sandwich generasi. Bukan sandwich lagi. Iya. Ya. Oke, solusinya apa berarti Mas Bima? Solusinya sekarang, tadi kenapa saya cuma ngomongnya sama Pak Purbaya sama Pak Yeserli kan kira-kira begitu ya, pesannya sampai kedua itu. Menteri lainnya nanti dulu deh. Artinya apa? Dua orang ini harus duduk bareng untuk mengembangkan insentif fiskal, kemudian kebijakan. Gampangnya begini deh, ini ada magang berbayar atau magang berdampak ini. Jadi sudah oke dibayar sama negara, tapi jangan sampai mengulangi kesalahan kartu prakerja. Salahnya di mana? Setelah magangnya selesai, langsung diikat MOU dengan perusahaan. Jadi kalau sudah magang di sektor formal di industri, itu langsung jadi karyawan tetap atau karyawan kontrak setidaknya.
jangan sampai setelah magang dia jadi menganggur lagi. Langsung lepas tangan lagi ya. Itu ada di 2 orang ini nih kuncinya, di Pak Purbaya kemudian di Pak Yasserli. Jadi harapan kita 2 orang ini bisa mengikat perusahaan. Anda sudah dikasih insentif pajak, udah ada tax holiday, tax allowance. Serap anak-anak magang ini itu menjadi karyawan. Dengan cara itu yang masuk ke sektor formal itu bisa melonjak di 2026. Nanti kita akan lihat. Oke, ada keberlanjutan lah ya. Ini juga tentunya jadi PR pemerintah bahwa kalau tadi kita bicara soal bonus demografi ini jangan jadi petaka tapi justru disiapkan bebarengan dengan teknologi karena ya harus diingat juga Presiden Prabowo Subianto punya janji 19 juta lapangan pekerjaan. Terima kasih Direktur Eksekutif Selyos Mas Bima Yudhistira sudah bersama di Kompas TV. Sehat selalu Mas Bima. Ya.